kita boleh mulai ngobrol-ngobrol nih sama Susan. Gimana nih Susan tentang permainan nih kayak gimana nih? Kita semua penasaran permainan yang menarik dan edukatif tuh. Kita itu udah dewasa umumnya akan cenderung bermain untuk rekreasi, cari hiburan, menghilangkan kepenatan, seperti itu. Atau biasanya ngisi waktu luang. Misalnya lagi sambil nunggu antrian makanan atau apa gitu ya, sambil buka-buka handphone, sambil main gitu. Dan kalau anak kecil bermain itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, bahkan seorang pakar terapi bermain gitu ya, Gary R. Render pernah mengemukakan quote seperti ini. Ibaratnya kegiatan bermain itu merupakan bahasa bagi seorang anak. Sedangkan permainannya itu merupakan kata-kata. Dari quotes yang diungkapkan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa bermain itu merupakan suatu kebutuhan bagi anak. Main bukan sekedar main, gitu kan. Ada manfaatnya, misalnya untuk mengajarkan anak kerjasama, seperti itu, mengajarkan anak sosialisasi, mengenai pemahaman aturan, lalu untuk menyikapi menang atau kalah dalam permainan, bermain sportif, dan lain sebagainya. Gitu. Karena masing-masing permainan itu beda, tujuannya juga beda-beda. Tapi satu hal yang menarik adalah, sebenarnya kalau kita pandai memanfaatkan media permainan, dalam satu media itu bisa banyak gitu manfaatnya. Jadi misalnya kita meronce nih ya, kita nyusun-nyusun, masukin beats gitu ya, ke tali gitu, meronce seperti itu banyak manfaatnya. Misalnya untuk melatih motorik juga bisa, gitu. Terus udah pengenalan warna juga bisa, jadi kognitif main, motorik main, gitu. Jadi dalam satu permainan itu ada banyak aspek yang bisa dilatihkan, seperti itu. Nah, yang pertama kita mau bahas adalah bermain untuk menerapkan aturan. Gimana sih caranya menerapkan aturan yang fun buat anak, tapi cara yang menyenangkan, seperti itu. Yang pertama itu adalah, kalau kita lihat usianya dulu, usia anak-anak. Gitu. Anak umur berapa yang kita ajak main? Kalau usianya memang masih kecil, kita bisa bantu dia mengajarkan mengenai aturan dengan minta dia beresin mainannya. Tanggung jawab pada hal-hal sederhana. Hal itu penting diajarkan, apalagi kita tahu ya, di semua tempat pasti ada aturan. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan kerja gitu. Makanya itu diharapkan menerapkan aturan merupakan suatu yang penting bagi seorang anak gitu. Jadi pertama-tama tuh bisa dimulai dari rumah. Misalnya yang tadi saya bilang, menerapkan aturan dengan cara dia minta ajakin dia buat beresin mainannya. Jadi orang tua di sini berperan sebagai role model. Yuk nak, beresin yuk mainannya yuk, kita kan udah selesai main gitu. Tujuannya untuk melatihkan tanggung jawab kepada anak. Gitu. Jadi harapannya nanti besok-besok dia nggak usah disuruh lagi secara otomatis tuh. Dia udah tahu tanggung jawabnya. Oh, abis main itu diberesin ya gitu. Cuma memang kalau melatih aturan ini harus konsisten. Gitu. Nggak bisa cuma kali dua kali berharap anaknya langsung bisa. Gitu. Jadi perlu pembiasaan. Kalau anak yang lebih besar itu bisa dimodifikasi sesuai usianya dan jenis permainannya. Misalnya, ajak anak untuk membuat kesepakatan saat bermain. Gitu. Misalnya, mengenai untuk dia menunggu giliran, gitu. Cara dia bekerja sama seperti apa. Karena kan mainan-mainan kadang-kadang ada yang dua arah juga kan. Itu ada yang perlu kerjasama tim seperti itu. Kita bisa ajarin gimana caranya bekerja sama, gimana caranya menyikapi menang atau kalah. Menang dan kalah itu merupakan suatu hal yang sebenarnya nggak enak bagi seorang anak. Setiap anak kan pasti maunya menang. Sebenarnya ada hal positif gitu dari kekalahan itu. Bahwa anak akan belajar kalau dia tuh nggak bisa dapetin apa yang dia mau saat itu juga. Gitu. Setelah menerapkan aturan, yang kedua adalah mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Kita pakai cara permainan-permainan interaktif. Misalnya, bermain congklak, bermain monopoli, bermain ludo, bermain uno, atau permainan-permainan lain yang sesuai dengan kesukaan si anak gitu.
Nah, tujuannya apa sih? Supaya anak itu bisa belajar berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan diharapkan orang tua juga dapat memberi kesempatan pada anak untuk memimpin permainan. Gitu. Jadi orang tua di sini diharapkan sebagai follower, sedangkan anak yang leadernya, anak yang memimpin. Sebaliknya, saat anak menghadapi permasalahan atau kesulitan, orang tua juga bisa memberikan atau mengajak anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Caranya dengan memberikan clue tertentu atau alternatif pilihan kalau kira-kira anaknya tuh mentok gitu. Misalnya dibilang, kira-kira kalau misalnya main Uno nih, dia bingung mau narik balok yang mana seperti itu ya. Kita bisa kasih clue. Kira-kira kalau yang ini ditarik jatuh nggak ya dek, seperti itu. Jadi mengajak anak sebagai teman diskusi sesuai dengan usianya tentunya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah bermain sebagai media ekspresi. Setiap orang pasti mempunyai emosi sejak lahir. Gitu. Ada berbagai emosi yang bisa dirasakan, antara lain marah, senang, sedih, kesel, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, emosi-emosi ini kita perlu kenalkan kepada anak. Oh, kamu sedih ya? Oh, kamu marah ya? Seperti itu. Dengan tujuan agar kita juga mampu melatih anak atau mengajak anak untuk dapat mengelola emosi yang dirasakan seperti itu. Dan mengekspresikan emosinya secara tepat. Jadi misalnya, gimana sih? Boleh nih marah, tapi marah yang sehat itu seperti apa sih? Apakah dengan lempar-lempar barang seperti itu? Kan tentunya tidak ya. Gitu. Nah, kita juga bisa pakai media permainan untuk ngajarin anak untuk ekspresi. Ada berbagai media permainan yang bisa dipilih sesuai dengan kesukaannya si anak. Ada gambar, ada musik, ada squishy, ada tanah liat gitu. Tergantung anak mau pilihnya yang mana. Setelah itu, bagaimana cara mengaplikasikannya, tergantung juga media yang dipilih. Misalnya, kalau untuk menggambar seperti itu, kita bisa temani anak untuk menggambar. Jadi, kita kasih kebebasan untuk anak menggambar dulu, mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan melalui menggambar. Dan orang tua hanya menemani saja. Sesekali orang tua itu boleh juga membantu anak untuk menamai perasaan yang tadi dirasakan. Gitu. Melalui apa? Melalui tingkah laku yang terlihat. Misalnya, dia lagi gambar nih, asik mewarnai, lalu suaranya kebetulan kencang gitu ya, sampai bunyi kertasnya. Kita bisa bilang, oh, suaranya kencang ya, kamu warnanya kencang ya, tekanannya gitu. Mama denger loh. Atau misalnya anaknya lembut gitu. Oh, kamu mewarnainya lembut ya gitu. Seperti itu. Jadi kita merefleksikan apa yang kelihatan. Fokusnya pada apa yang kelihatan. Dan refleksi ini hanya dilakukan sesekali saja, sesuai kebutuhan. Nah, ada dua tipe anak umumnya dalam menanggapi refleksi yang kita berikan. Ada anak yang cerita, iya nih, aku warnanya kencang soalnya aku kesel. Aku lagi inget sama teman aku si A gitu ya. Aku kesel, ini aku lagi gambar dia, coret-coret mukanya biar jelek. Misalnya seperti itu. Nah, kita boleh kasih tanggapan, oh kesel ya seperti itu. Kesel seperti apa? Mungkin kita bisa bantu seperti itu. Tapi sebaliknya ada anak juga tipe 2. Anak yang walaupun kita refleksi dia tetap diem. Gitu. Untuk anak-anak seperti ini sebaiknya kita nggak tanya. Oke, kamu kenapa sih? pasif ya. Iya, kamu gambar apa sih? Seperti itu. Kita nggak usaha tanya-tanya dia dulu, tapi kita memberikan dia ruang dulu untuk berekspresi. Kalau sudah selesai, baru kita bisa tanya. Tadi gambar apa sih? Kayaknya seru banget gitu. Mama boleh tahu nggak? Tuh, jadi ditanyanya di belakangan. Gitu, supaya udah puas dulu, emosinya udah keluar, baru ditanya lagi. Gitu. Sedangkan untuk media lain, misalnya, nih di tangan saya ada tanah liat. Ini juga bisa dipakai buat media ekspresi.
Kelihatan nggak? Nah, Ya, kelihatan. ada anak yang kadang-kadang kesel gitu ya, marah, terus tanah liatnya sama dia diremas-remas gitu sebagai bentuk ekspresinya. Ih, aku lagi ngebayangin si A nih yang tadi bikin kesel, jadi aku remes-remes dia mukanya seperti itu. Tapi ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ada 3 aturan yang kita perlu ajarkan kepada anak saat dia mengekspresikan kemarahannya. Pertama, kita memberikan kebebasan anak untuk bermain apa saja sesuai keinginannya. Tapi asalkan tidak boleh merusak barang dengan sengaja. Seperti itu. Nah, yang kedua, anak boleh bermain apa saja asal tidak melukai dirinya sendiri dan tidak melukai orang lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jika kedua peraturan tersebut dilanggar, maka permainan harus dihentikan. Nah, kembali lagi ke meremas-remasan yang lihat tadi ya. Ini sebenarnya boleh, karena kan diremas-remas tuh tanah liat kan nggak rusak ya. Gitu, dia akan bisa dikembalikan bentuknya gitu. Yang nggak boleh misalnya merusak mainan seperti misalnya cabut kepala Barbie, patahin tangan Iron Man atau apa gitu kan. Itu yang nggak boleh, karena dilakukan dengan sengaja. Jadi selama masih sesuai porsinya itu nggak apa-apa. Tantangannya adalah setiap anak pasti akan cranky tuh kalau kita memberhentikan permainan gitu secara mendadak. Ada tipsnya sebenarnya. Kalau anak melakukan pelanggaran, bagaimana cara menghadapinya? Untuk anak-anak yang lebih kecil kita bisa ingatkan. Tadi kita buat perjanjian apa? Janjinya kan nggak ngerusak mainan gitu. Mainannya yang baik ya, gitu. Tapi tidak dengan nada mengancam. Jadi memang nada bicaranya juga harus santai seperti itu, supaya moodnya anak nggak rusak. Kalau misalnya nanti diancam, awas ya. Kalau misalnya nanti kamu ngerusak barang, kita nggak boleh main lagi. Kalau seperti itu caranya kan nanti moodnya rusak. Jadi nggak menyenangkan lagi. Yang pertama dia dikasih peringatan pertama, setelah dia sudah mengerti, kita bisa lanjutkan bermain. Nah, kalau memang pada anak-anak tertentu ada anak yang memang belum paham. Kalau hanya diberikan 1 kali instruksi seperti itu, misalnya dia melakukan pelanggaran kedua. Kalau di pelanggaran kedua, kita kasih tahu lagi. Tuh, janjinya apa? Nah, tadi nggak rusak mainan kan? Karena kamu rusak, kita berhenti ya mainnya. Jadi di yang kedua kali ini dia belajar mengenai konsekuensi dari tindakannya. Oh, kalau dia rusak, mainan berhenti gitu. Yang pasti anak akan menangis. Beberapa anak akan menangis, akan marah, akan kesal gitu. Nah, ini juga kesempatan baik buat kita sebenarnya untuk bisa membantu anak mengelola emosinya. Jadi kita bisa membantu dia menamai, oh kamu lagi marah ya? Iya, kamu lagi kesel ya? Iya, mama paham kok gitu. Iya, mama juga sedih, kita nggak bisa main lagi. Tapi karena kita udah janji nggak boleh rusak mainan, jadi kita tetap berhenti ya hari ini mainnya. Kita nggak main dulu hari ini, kita stop dulu. Nanti besok-besok kamu boleh main lagi. Tapi janji ya mainannya yang baik, seperti itu. Jadi dikasih tahu, hari ini nggak main, tapi besok-besok dia boleh main lagi. Gitu. Nah, kita kasih beberapa waktu buat anak supaya dia bisa menerima. Umumnya memang butuh sekitar 10 atau 15 menit, tergantung masing-masing anak gitu ya. Setelah tenang, baru minta dia beresin. Yuk, beresin yuk mainannya seperti itu. Nah, yang keempat ada untuk pelatih kognitif. Untuk anak-anak yang lebih kecil, tuh kita bisa menggunakan media permainan untuk melatih kognitif. Misalnya dengan media-media seperti ini. Lihat di tangan saya ada huruf, gitu ada flashcard. Nah, papa, mama gitu di rumah, ini juga bisa buat nih. Modalnya cuma spidol sama karton sederhana. Kuncinya adalah yang penting warna-warninya menarik supaya membuat anak tertarik untuk belajar seperti itu. Nah, kita bisa main tebak-tebakan nih. Coba cari mana ya huruf
Misalnya mana huruf W, mana huruf M, seperti itu. Bisa dimodifikasi sesuai dengan karakter si anak. Gitu. Jadi dibantu dia untuk mengenal huruf-huruf seperti itu. Atau misalnya mau mengajarkan berhitung. Kita juga bisa pakai media seperti ini gitu ya. Ini ada angka 1, ini ada gambar ular 1 gitu. Ini berapa ya? Coba hitung ularnya yuk gitu. Nah, kita bisa tempelin, oh ini 1, seperti itu. Nah, sedangkan ini berapa ya buayanya? Oh, 2 gitu. Jadi kita bisa tempelin seperti itu. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang lebih besar, tingkat kesulitan tugas bisa dimodifikasi sesuai dengan tujuan permainan. Gitu. Misalnya kita mau melatih anak untuk kosakatanya supaya berkembang. Gitu ya, kita bisa melatih dia main tebak kata seperti itu. Terus udah gitu misalnya melatih untuk hitung-hitungan aritmatik, misalnya kita ajak dia main monopoli supaya anak bisa belajar oh gimana ya membelanjakan uang, tahu nilai rupiah gitu ya, tahu cara berhitung seperti itu. Main teka-teki silang atau permainan-permainan lain gitu. Yang mengasah keterampilannya untuk mengerjakan sesuatu. Kelima yaitu untuk sarana meningkatkan kemampuan motorik. Kemampuan motorik sendiri itu ada 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas fisik, lari, lompat, lempar gitu kan. Jadi permainan-permainan yang bisa dipilih misalnya main petak umpet, main lempar tangkap bola, seperti itu. Atau permainan-permainan lainnya yang melatih kekuatan fisik. Selanjutnya ada juga motorik halus. Motorik halus adalah aktivitas-aktivitas yang membutuhkan keterampilan atau koordinasi biasanya mata dan tangan. Misalnya mengancing baju, seperti itu, meronceng, menjelujur. Nih, di sini gitu ya, di depan saya lagi pegang ini ada papan jelujur. Gitu. Ini salah satu media yang biasanya saya pakai buat melatih anak keterampilan motorik halus anak. Gitu. Dan ini kan cukup safety, nggak berbahaya. Jadi minta dia seperti menjahit tapi di papan seperti itu. Jadi pakai tali seperti ini dan dihubungkan. Gitu. Kurang lebih medianya seperti ini. Lalu ada ini ada mangkuk berisi pom-pom. Kita bisa juga minta dia untuk yuk klasifikasikan pom-pomnya sesuai dengan warna mangkuknya seperti ini. Ini kan kebetulan warna-warni ya, gitu. Jadi kita bisa modifikasi. Iya. Sedangkan untuk anak yang lebih besar, kita juga bisa minta dia sesuatu yang lebih challenging. Gitu. Ini sebenarnya ada kacang hijau. Dan ini ada penjepit, ada tweezer kita bilangnya. Gitu kan? Kita bisa minta dia untuk jepit kacang hijau, lalu pindahkan ke tempat. Misalnya mainnya yuk kita balapan mindahin kacang hijau cepet-cepetan. Siapa yang lebih cepet ya? Mama atau kamu gitu. Yang kalah misalnya biar lebih seru, yang kalah nanti dikasih bedak. Gitu. Jadi kita lihat nanti di akhir permainan siapa yang bedaknya paling banyak itu kalah. Tuh, sampai saat ini materinya cukup. Ya, ada yang mau bertanya dari para viewers kita hari ini? Ada squeezy. Ini juga bisa buat media ekspresi, bisa diremas-remas sama anak. Untuk motorik itu seperti apa dan umur berapa? Untuk umur berapa itu sebenarnya untuk yang dewasa juga bisa. Hanya memang kekhususannya kalau misalnya kemampuan motorik itu semakin bertambahnya usia, kemampuan ini akan semakin baik gitu. Dia akan semakin terampil. Gitu misalnya megang sendok gitu ya. Anak kecil megang sendok makan sendiri masih berantakan kan. Seiring dia bertambahnya usia, dia akan lebih bisa makan sendiri secara mandiri. Itu bisa untuk anak-anak yang berusia lebih kecil atau lebih besar. Itu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau lebih besar, kita yang tadi saya sempat sampaikan, kita bisa pakai kacang hijau, minta dia pindahkan ke mangkok seperti itu untuk motorik halus.
kalau untuk yang lebih kecil minta dia misalnya mindahin pom-pom yang lebih mudah seperti itu. Ini pom-pomnya, ini mangkuknya diklasifikasiin sesuai warnanya seperti itu. Lalu bisa minta dia juga untuk melatih motorik kasar, ajak dia main bola seperti itu. Lempar tangkap bola, atau yang lebih besar ajak dia main basket, ajak dia main sepak bola, tergantung sama kesukaannya masing-masing anak seperti itu. Semoga menjawab ya Ibu. Oke, sambil menunggu yang lain yang pada tanya nih ya, ini kan kita kan lagi masa beberapa orang tua kan lagi pada bekerja dari rumah gitu kan. Jadi kan kebanyakan pada meeting gitu. Ada juga yang kendalanya juga mbaknya pada pulang dan nggak kembali setelah lebaran segala macam gitu ya. Jadi kan kita orang tua kadang-kadang sibuk sendiri, sedangkan anak ini nggak ada yang ngurusin, sedangkan dia juga butuh main dong, kalau kan bosen ya gitu. Nah itu kira-kira ada nggak ya permainan yang kira-kira bisa mereka mainkan sendiri gitu untuk sementara waktu ya, sejam 2 jam lah gitu sampai dengan orang tuanya selesai melakukan pekerjaan gitu. Oke, yang pertama ya, itu kita bisa buat kesepakatan sama anak. Kita bisa jelaskan kondisi kita sebagai orang tua, gitu, sesuai dengan usia dia. Misalnya, Dek, Mama lagi ada meeting dulu ya, gitu. Misalnya kita bilang 2 jam ya, kalau dia sudah tahu sudah tahu jam, kita bisa bilang 2 jam ya, Mama meeting dulu, gitu. Nanti setelah itu Mama temenin kamu main, jadi kasih dia tahu kapan kira-kira dia bisa main sama mama sama papanya gitu kan. Oke. Supaya anak ngerasa keinginannya difasilitasi loh walaupun mungkin nggak sekarang. Nah selanjutnya kita juga bisa memantau anak yang bermain gitu. Misalnya kita bisa bilang sambil kamu nunggu mama sambil kamu nunggu mama masak atau meeting, kamu boleh main dulu sendiri. Main apa, itu terserah kamu, bebas. Sesuai dengan keinginan kamu. Tapi mainnya tetap di ruangan ini ya, misalnya gitu. Satu ruangan dengan orang tuanya. Jadi diharapkan misalnya sambil orang tuanya Zoom, meeting di kantor, sambil bisa sedikit-sedikit melongok sama anaknya. Oh, si Ade lagi ngapain ya, gitu. Jadi dia tetap safety, seperti itu. Dan anaknya juga nggak ngerasa ditelantarkan ya, maksudnya nggak ngerasa kok mama sibuk sedangkan aku main sendiri gitu. Ini kan kita juga masih mengawasi anak gitu ya, gitu sih. Jadi kita kasih kebebasan kalau dia main apa, Bu? Jenis mainannya itu bisa disesuaikan dengan kesukaan si anak. Jadi tergantung anaknya mau pilih apa. Jadi sesuai kita kasih kebebasan sesuai kemauan dia. Misalnya anaknya suka Barbie, ada anak yang suka ngajak ngomong gitu ya, Barbie-nya diajak ngomong, seperti itu. Itu juga bisa. Terus dia suka main masak-masakan atau apa gitu. Biasanya sih permainan-permainan yang sifatnya imajinatif gitu. Main buat anak-anak cowok misalnya berantem-berantem sendiri pakai pedang, seolah-olah dia punya musuh. Seperti itu. Oke. Oke, kayak role play sama teman imajinasi gitu kurang lebih ya, kayak gitu ya. Iya, betul. Kira-kira gimana caranya orang tua tuh kan kadang-kadang nggak tahu ya gitu. Ada orang tua yang langsung tahu karena anaknya ekspresif. Tapi ada juga kan yang nggak cepet tahu anaknya ini sukanya apa mainannya gitu. Nah, gimana Bu tips and triknya lah untuk mengetahui, untuk mengenali kira-kira anak saya ini sukanya jenis mainan yang kayak gimana ya gitu. Biasanya anak-anak saya juga bervariatif tuh. Kadang ada anak-anak yang baru ketemu juga gitu kan. Nah itu juga saya kan nggak langsung tahu tuh kira-kira dia suka main apa. Saat dia lagi saya ajak main, saya bisa kasih pilihan ke dia. Ini ada beberapa mainan, kamu suka yang mana ya? Gitu. Kita kasih pilihan. Kalau memang anaknya kira-kira masih kesulitan nih, dia udah ngelihat di ruangan ada mainan segitu banyak, tapi karena saking banyaknya dia bingung gitu kan. Mau pilih yang mana ya? Biasanya kita bisa bantu dia gini. Coba ambil 2 yang kira-kira kamu suka. Gitu. Nanti biasanya anak akan bergerak. Yang mana ya, Miss? Yang mana ya? Dia akan cari, dia pilih, ambil 2, lalu misalnya, oke, kamu ambil 2 yang ini. Iya.
kita bisa ajakin dia eksplorasi juga. Oke, yuk kita coba mau main yang mana dulu gitu. Jadi kita bisa ajakin dia eksplorasi supaya kita juga tahu minatnya dia seperti apa dan dia juga sadar, oh ternyata aku lebih suka mainan-mainan seperti ini daripada yang itu loh. Seperti itu. Kan sekarang apalagi mainan itu banyak ya jenisnya. Iya. Seperti itu. Biasanya kan variatif dan anak kayaknya semua mau, semua diambil, semua menarik. Jadi kita ajakin aja dia coba. Gitu. Jadi dicobain aja gitu ya, dia maunya apa, dikasih dulu aja semuanya, nanti kan dia yang pilih sendiri gitu, kurang lebih begitu ya. Iya, betul. Oke. Oke, nah itu dari tadi tuh Susan pegang-pegang squishy itu, saya jadi tertarik tuh. Kalau misalkan anak-anak itu tuh sebenarnya umur berapa sih Bu baru disarankan untuk dibolehin main squishy gitu? Main squishy, biasanya anak-anak itu dari umur 5 tahun gitu kan, kemampuan motorik menggenggamnya tuh udah mulai bagus tuh. Gitu. Jadi boleh dia main squishy umur ya sekitar 5 tahun atau apa 5 tahun ke atas seperti itu. Nah, kalau untuk 5 tahun ke bawah diharapkan tidak main squishy dulu. Karena dengan pertimbangan motor halusnya kan nggak terlalu bagus gitu kan. Nah, jadi kita bisa latih lagi untuk melatih dia supaya keterampilannya ini meningkat. Oke, jadi disarankannya untuk yang 5 tahun ke atas ya, minimal 5 tahun berarti ya. Iya. Oke, berarti tadi kalau untuk squishy itu fungsinya tadi bisa untuk yang media ekspresi itu ya, ekspresi emosi media ya. ekspresi, ya. Tapi kalau memang dirasa squishy masih kurang gitu ya, masih kurang menggemaskan, masih kurang bisa menyalurkan agresinya, kemarahannya seperti itu, ini bisa pakai yang lebih firm gitu ya, teksturnya pakai tanah liat, pakai play-doh seperti ini. Ini memang lebih keras, lebih butuh usaha. Tapi buat anak-anak yang punya isu memang dia butuh penyaluran emosi yang tinggi, ini bisa sangat membantu gitu. Bisa diremas-remas, bisa dibanting, bisa istilahnya di twist, dipelintir seperti itu juga bisa gitu. Oke, itu memang jadi toh juga nggak gampang rusak ya, jadi modal nggak mudah melayang ya. Bentuknya juga bisa kembali lagi toh kan seperti semula. Betul. Iya, oke. Itu tadi yang Bu Susan pegang tadi itu lilin ya, tanah liat ya itu ya. Tanah liat ini clay. Berbeda sama play-doh tapi ya itu ya. Iya, teksturnya lebih keras yang clay. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka pakai clay dibandingkan play-doh. Gitu. Karena dengan pertimbangan usia pakainya. Kalau misalnya perawatannya, kalau di clay biasanya itu dia cukup dikasih air. Jadi nyimpannya itu di wadah tertutup. Tapi sebelum kita tutup, kita kasih air dulu sedikit untuk menjaga kelembapannya. Gitu, kita kasih air sedikit, kita tutup atasnya pakai plastik, lalu baru kita simpan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya play-doh, untuk dikasih air sendiri kan pasti teksturnya berubah ya, dan akan rusak. Nah, makanya saya lebih suka pakai pakai clay gitu, karena perawatannya lebih mudah. Perawatannya lebih mudah ya, oke. Nah, lanjut lagi kalau gitu San, gimana kalau misalkan, ini kan lagi masa pandemi gini, anak-anak kan banyak di rumah ya, jadi kan belajarnya juga dari rumah, sebagian besar waktunya di rumah, kadang-kadang bosen, yang sebelumnya nggak pernah pegang gadget misalkan gitu ya, tapi jadi mau nggak mau pegang gadget terus gitu, karena ngisi waktu gitu kan. Kadang-kadang juga orang tuanya karena kita udah kelewat sibuk, ya udah daripada dia nggak tahu mau ngapain, kasih gitu. Nah itu gimana ya kalau misalkan nanti berlanjut ke kecanduan gitu? Ini baru saya juga dapat nih kasusnya kebetulan. Kasusnya waktu itu emang menarik. Dia nggak ada kegiatan di rumah, jadi setelah virtual class dia nggak ada kegiatan, akhirnya dikasih gadget. Tapi setelah saatnya kan kalau gadget yang namanya apalagi minjem punya orang tua kan ada masa pakainya gitu kan. Betul. Nah saat mau ditarik itu anak cranky, nangis, tantrum seperti itu kan. Nah cara menyiasatinya adalah yang pertama kalau memang sampai anaknya tantrum itu bisa ditenangkan dulu gitu ya.
sampai yang tadi apa misalnya kayak oke, kamu marah, yuk nggak apa-apa kalau kamu marah, mama kasih waktu yuk buat kamu marah gitu, kamu kesel karena misalnya handphonenya mama ambil, dan kita bisa jelasin sambil itu kita bisa jelasin, oh handphonenya mama ambil itu karena mama mau pakai sebentar ya, pinjam dulu seperti itu. Nah kalau udah mulai tenang, kita bisa kasih dia alternatif mainan yang lain gitu selain gadget. Oke lah kita ambil gadgetnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lah terus saya ngapain kalau mainan saya diambil gitu kan? Itu sebenarnya itu sebenarnya dasar yang bikin anak cranky karena dia ngerasa kesenangannya diambil. Nah sebagai orang tua kita bisa menawarkan tuh kesenangan lain yang kira-kira dia bisa dapat gitu. Misalnya tadi diajak apa sesuai dengan keinginan anak, kita bisa tawarin mau main apa, mau main monopoli, mau main congklak, mau main bola gitu. Misalnya kita bisa bisa kasih dia reward, tawaran reward atau enggak. Misalnya, yuk main bola sama papa gitu. Main bola sama sama ade sama papa. Oh, sekarang mainnya enggak sendiri loh. Sekarang aku punya teman dan tawaran itu biasanya menarik buat anak-anak akan mau. Gitu. Jadi kasih dia alternatif pilihan lain setelah gadgetnya diambil. Tapi biasanya kalau untuk kayak kasus yang masalah kecanduan gadget ya, ini udah masalah kecanduan nih, berarti maksudnya udah lama nih masalahnya dari sebelum masa pandemi ini gitu ya. Kalau udah addict banget sama gadget, itu kira-kira permainan apa ya penggantinya yang kira-kira sepadan gitulah keasikannya sama si gadget ini gitu. Oke, kita perlu lihat lagi karakter anak gitu ya. Karena yang namanya saat kita main sama anak, kita nggak bisa terlalu saklek gitu kan. Itu disesuaikan lagi sama masing-masing karakternya anak. Karena case per case itu beda pendekatannya. Kita lihat nih, kita cari informasi. Misalnya saya bisa cari informasi ke orang tua, mainan apa sih kira-kira yang dia suka di gadget? Mainan-mainan dengan tipe seperti apa sih? Misalnya gitu ya. Permainan perang-perangan kah? Atau permainan-permainan yang butuh strategi. Nah, kita bisa mulai masuk ke ranah situ. Oke, jadi kita mesti tahu dulu ya di gadget itu pun dia mainnya yang jenis genre apa. Anak ini suka sekali bermain mainan strategi, gitu kan? Ya. Jadi waktu di ruangan saya tawarkan dia main seperti main Uno, gitu kan? Terus udah gitu juga main ular tangga seperti itu. Terus waktu itu dia minta catur, tapi nggak ada catur kebetulan di rumah lagi nggak ada. Jadi saya tawarkan yang lain gitu. Congklak kebetulan dia mau. Jadi permainan-permainan strategi seperti itu yang bisa ditawarkan ke anak. Oke, kalau gitu. Berarti orang tua mengenalinya juga caranya begitu ya. Mungkin bisa dioprak gitu, dia mainnya apa aja di dalam gadget gitu ya. Mesti tahu. Cara masuk ke dunia anak adalah kita tahu dulu kesukaannya kira-kira apa sih. Kalau itu gimana ya, San, tentang slime, San? Usia berapa mereka baru dianjurkan dan gimana sih maksudnya slime itu fungsinya apa, lebih banyak apa nih, lebih banyak untungnya dan manfaatnya atau justru enggak gitu kalau dari sisi psikolog. Per case ya, saya jawab tapi secara umum dulu. Yang pertama, slime itu bisa kita jadikan media juga. Misalnya media untuk mengenalkan stimulasi sensori. Gitu kan, slime itu kan kalau dipegang kan kayak jelly gitu kan, berlendir, agak dingin gitu kan. Jadi kita bisa kasih dia stimulasi sensori untuk mengenalkan tekstur. Oh ternyata ada juga loh tekstur-tekstur benda yang gluey seperti ini. Pada anak-anak yang sensitif biasanya bahkan megang lem pun mereka nggak mau, apalagi gitu. Jadi kita bisa ajakin dia, yuk nggak apa-apa main slime itu menyenangkan, tapi tentunya harus dibawa pantauan orang dewasa ya. Untuk usia berapa itu disarankan 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas, oke. Dan itu juga selain itu juga perlu diperhatikan selain dengan kesukaan anak, sensitivitas kulit anak gitu kan. Kadang-kadang memang ada anak-anak yang memang suka mudah gatal seperti itu ya saat megang slime.
atau ada apa namanya ada riwayat alergi kulit seperti itu. Dari Bu Salsa nih, Miss, gimana nih kalau si anak udah bosen di rumah dan udah mau keluar gitu, sedangkan nih lagi masa pandemi begini agak serem juga ngeluarin anak ya, gimana tuh Oh iya, menyikapinya? oke. Ini saya sebenarnya butuh data lebih lanjut sih Bu ya, untuk tahu umur berapa anaknya kira-kira gitu. Karena alternatif alternatif jawaban yang bisa diberikan itu juga beragam sesuai dengan usia si anak. Kalau memang anaknya lebih kecil, mereka kan memang belum paham dengan situasi pandemi seperti ini kan, yang harus dijelasin corona ini apa bla 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 itu kan belum paham ya, apalagi yang misalnya balita gitu kan dia belum paham. Jadi kita bisa alihkan perhatiannya seperti itu dengan permainan-permainan yang kita buat yang tadi yang menarik, yang kira-kira disukai anak seperti itu, atau aktivitas-aktivitas lain yang kira-kira dia suka. Jadi kita juga bisa kita bisa ajak dia main keluar rumah dengan kesepakatan misalnya boleh keluar rumah tapi misalnya dalam mobil ya gitu. Ada beberapa klien-klien yang saya pegang itu cukup berbahagia bisa ngelihat suasana di luar karena udah ngerasa bosan di rumah, jadi dia bosan, dia butuh melihat suasana di luar, jadi dia main di mobil juga udah cukup happy gitu. Betul. Jadi ditekankan kalau nggak boleh turun ya. Gitu. Oke. Nah itu, iya boleh juga diajak muter-muter ya, kayak saya juga biasanya gitu sama papinya diajak muter-muter naik mobil, muter-muter keliling kota gitu kan, lumayan lah lihat-lihat walaupun nggak boleh turun. Iya, atau gitu. bisa juga ajakin drive thru ya sekali ya, boleh lah boleh. gitu kan. Tapi kalau dari takut mobil dengan atau apa gitu. takut higienitasnya ya paling kalau saya sih biasanya drive thru pun bawa pulang, nanti di rumah kita panasin lagi makanannya baru dimakan bersama gitu. Yang penting kan udah muter aja gitu ya. Iya, yang penting udah muter ya. Betul. Sama anak terfasilitasi, mama juga happy ya. Betul, lumayan kan keluar-keluar ya daripada bosen. Tadi pertanyaannya tentang ini. Jadi kalau misalkan si anaknya itu dia tuh nonton dia kalau misalkan main gadget itu nontonnya YouTube bukan main game. Jadi nontonnya YouTube dan tentang yang ditonton itu biasanya tentang hacker-hacker video gitu. Cara ngehack apalah segala macam tutorial untuk hacker. Nah, anaknya umur 9 tahun gitu. Gimana caranya kalau misalkan nggak boleh nonton YouTube itu diajakin main. Nah, tadi kan kata Ibu Susan kan diajak mainnya yang kurang lebih setema gitu kan sama yang dia suka mainkan dan suka nonton. Nah, tapi kalau ini kan tentang cara hacking gitu kan atau itu gimana? Permainan pengganti apa yang kira-kira cocok gitu? Yang pertama, kita juga bisa tanya sama anaknya ini kan kebetulan anaknya sudah besar, kita bisa tanya. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang kamu pelajari? Mungkin di masa depan dia memang punya ketertarikan khusus di bidang gadget gitu seperti itu kan, minat bidang teknologi ya. Ini juga bisa jadi cikal bakal. Tapi kita juga bisa arahin. Yuk, oke, misalnya kita kasih dia nonton, tapi ada waktunya, jadi dibatasi waktunya. Misalnya 5 menit lagi ya, gitu. Habis itu mama mau ngajak kamu main, atau papa mau ngajak kamu main. Jadi nggak ditarik tiba-tiba, ada pemberitahuan di awal. 5 menit, oke, kamu masih nonton ya, 5 menit lagi ya. Habis itu kita main yuk, papa mau ngajak kamu main nih, mumpung di rumah, seperti itu. Tipe-tipe mainannya bisa ditanyakan kepada anak, kamu mau main apa nak? Gitu. Mau main. Kalau misalkan hacker tentang strategi kali ya, mungkin ya. Dia sukanya tentang hal yang detail. Dia suka menganalisa, menyusun strategi. Kita bisa permainan-permainan seperti itu. Misalnya yang tadi saya bilang, Uno itu juga salah satu yang bisa dipakai. Gitu. Kan itu ada strateginya juga gimana supaya nyusun-nyusun tapi nggak jatuh. Nah, jadi tadi Susan sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa dipelajari oleh anak pada saat anak itu bermain. Jadi ada lima hal utama. Yang pertama yaitu tentang penerapan aturan. Jadi untuk anak-anak yang lebih kecil, anak-anak di bawah 5 tahun,
itu anak-anak bisa mungkin awalnya disuruh membereskan mainan sambil bermain juga sama dia. Ayo lomba cepet-cepetan beresin mainan, misalkan kayak gitu. Terus kemudian untuk anak-anak yang lebih besar yang di atas 5 tahun bisa dengan diberikan aturan yang sudah bisa lebih konkret dan sudah bisa lebih strict gitu ya. Seperti bermain ada gilirannya, tunggu gilirannya. Kalau gilirannya nggak boleh main, ada bekerja sama, ada menang dan kalah segala macam. Kemudian yang kedua, fungsi bermain juga adalah untuk bonding. Jadi untuk melalui permainan-permainan yang interaktif, itu seperti ular tangga, monopoli, ataupun Uno, tadi beberapa kali seperti mention sama Susan ya, itu bisa untuk bonding antara orang tua sama anaknya juga. Karena ada orang tua juga memberikan kesempatan pada anak untuk memimpin dalam permainan itu. Jadi nggak selalu orang tua yang memimpin, tapi si anak juga diberikan kesempatan untuk itu. Kemudian anak-anak juga diberikan kesempatan untuk berpendapat dan juga bernegosiasi sama orang tuanya. Nah, kemudian yang fungsi ketiga adalah untuk media ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi emosi. Jadi anak juga boleh main apa aja, dibolehin. Tapi asalkan nggak boleh merusak mainan, tidak boleh juga melukai orang lain dan melukai diri sendiri gitu ya. Jadi ada rules-nya tetap, tapi rules-nya disampaikan secara halus. Betul, secara halus, tidak bersifat menekan juga sama anak, tapi juga perlu disampaikan kalau sampai rules ini dilanggar, ya kita udahan dulu mainnya, nanti besok kita main lagi kalau gitu, karena kamu sudah tadi kan kita udah janji nih, tapi kamu nggak menepati, kita mainnya besok lagi deh kalau gitu ya, yang sekarang kita bubar dulu misalkan kayak gitu. Tapi tetap dengan berhati-hati, dan kalau misalkan si anaknya rewel juga ya kita bujukin lah gitu ya. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan kognitif juga, bisa dari tebak warna, tebak angka, hitung-hitungan juga mungkin bisa dikenalkan via permainan juga. Kemudian juga ada cerita, storytelling dengan boneka, dengan media-media yang ada gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar bisa bermain untuk kognitif ini, bisa main teka-teki silang, bisa main monopoli itu ada fungsi hitungnya juga, kemudian juga bisa main Scrabble misalkan untuk kosakata. Ya, kemudian yang fungsi yang kelima yang terakhir adalah untuk motoriknya, ada motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar bisa dari lari, lompat, jalan, itu bisa dengan apa? Bisa dengan petak umpet, bisa dengan bermain tali, misalkan gitu. Nah, kemudian kalau untuk motorik halusnya dari menggambar, melukis, menulis, dan sebagainya, itu bisa diwujudkan dengan permainan misalkan meronce, lipat-lipat origami, atau mungkin yang terbaru nih pakai aquabits gitu ya, anak-anak kreatif dan juga menyenangkan gitu outputnya. Dan kemudian untuk tadi ada beberapa yang pertanyaan tentang masalah gadget, dari mengalihkan dari gadget ke permainan yang bukan, yang di luar dari gadget, itu dengan cara mengenali dulu si anak ini sukanya permainannya modelnya apa. Cara mengenalinya gimana? Betul, dari karakter anaknya yang kita bisa lihat mungkin dari permainan apa saja ataupun video-video apa saja yang suka dia tonton di YouTube gitu kan. Atau permainan game-game dengan genre apa saja kita bisa lihat dari situ, kemudian kita bisa mengajaknya bermain dengan genre yang kurang lebih sama begitu. Dan yang pasti orang tua mesti berperan serta, berperan aktif juga dalam setiap tumbuh kembang anak dan via permainan-permainan ini, karena dengan begitu orang tua bisa semakin mendekatkan diri sama anak, bondingnya juga pastinya lebih bagus gitu ya. Nanti kita akan live lagi 2 minggu lagi, nanti dengan topik yang berbeda, tapi masih tentang seputar anak. 2 minggu lagi nanti pokoknya simak terus aja postingan-postingan Meliora ya gitu. Nanti kita biasanya akan posting berbagai macam acara webinar dan online live yang seperti ini di Instagramnya Meliora_LA gitu. Oke, terima kasih Susan udah mau berbagi hari ini ya, udah mau join hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang bisa saya sampaikan itu bisa membawa manfaat. Pasti bermanfaat nih. Jangan bosan ya untuk live bareng di sini. Ya, kami. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu pertemuan kita live hari ini. Sampai jumpa di Bincang Meliora Live 2 minggu lagi. Oke, salam Meliora.